Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami pemirsa dan masih dengan dialog koalisi antara PKB dan juga Gerindra dengan Bapak Zalilul Fawait selaku Wakil Ketua Umum PKB dan juga Mas Hendri Satrio selaku pakar komunikasi politik. Nah, ini pertanyaan yang sama untuk Mas Hendri. Mas Hendri, kira-kira Pak Jokowi ini merestui atau tidak gabungan dua koalisi di dua partai ini? Nggak boleh harusnya Pak Jokowi jadi kingmaker. Pak Jokowi itu kan presiden, dia yang melaksanakan pemilu. Kalau dia jadi kingmaker, mendukung salah satu partai politik, satu, pemilunya bisa dituduh nggak jurdil, kedua, KPU-nya akan menanggung beban citra tidak adil, kemudian yang ketiga, kasihan presidennya. Presidennya dianggap presiden bonekanya Pak Jokowi. Jadi seharusnya Pak Jokowi ngikutin tuh apa yang sudah dilakukan oleh Pak SBY misalnya, yang tidak cawe-cawe atau tidak mendukung siapapun pasangannya yang akan meneruskan tongkat estafet dirinya. Itu yang harus dilakukan. Nah, masalahnya kan sekarang Pak Jokowi nggak begitu gitu. Dia membuat musyawarah rakyat yang mungkin saya nanti jadi partai politik yang akan dia pimpin misalnya, tapi kemudian dengan mempromosikan nama-nama tertentu, dia ini menjadi presiden tidak baik dalam tatanan demokrasi di Indonesia karena memihak. Ya, jadi walaupun saya paham pasti mudah-mudahan saja Pak Jokowi tidak punya keinginan untuk menentukan siapa calon presidennya dan menyerahkan itu kepada rakyat Indonesia, tapi itu harus dilakukan dengan tegas gitu ya. Artinya kalau misalnya Prabowo Caimin gitu ya ingin berkoalisi, ya sudah, tidak perlu blessingnya Pak Jokowi karena ini adalah pilihan rakyat. Sama misalnya ada nama Anies Baswedan, Puan Maharani, atau nama-nama lainnya, ya silakan saja karena itu adalah pilihan rakyat. Justru kalau kemudian Pak Jokowi ikut involve ke dalam pemilihan siapa calon presidennya Dan netral jadinya Mas Hendri ya. Ini sangat tidak tepat buat demokrasi dan seharusnya tidak terjadi gitu. Saya yakin Pak Zazil juga setuju. Nah, ini menariknya saat ini koalisi yang terbentuk saat ini kan seolah menjadi terpisah menjadi 4 bagian. Ada koalisi Gerindra PKB, kemudian ada KIB, kemudian ada PDI Perjuangan dan Nasdem. 4 ini kan sebetulnya bersama-sama dengan Pak Jokowi di koalisi, plus ada beberapa partai non-parlemen seperti Perindo, kemudian Hanura, dan PSI, tapi nampaknya ini jadi sebuah skenario gitu. Ada nggak positifnya dari skenario koalisi ini? Ada. Kita yakin berarti pemilu tetap dilaksanakan 14 Februari 2024. Tapi negatifnya, kalau memang benar ini ada skenario untuk merencanakan siapa calon presiden yang akan menggantikan dirinya nanti, ini tidak baik buat demokrasi. Oke. Nah, ini masih terkait tentang calon presiden ya. Prabowo sempat dekat dengan PDIP tapi justru mepet ke PKB. Apakah ini tidak ada kata sepakat soal capres nih, Mas Henry? Jadi calon presiden itu sama harus nyaman sama pasangannya. Kalau tidak nyaman dengan pasangannya nggak jadi itu. Lagi pula kita belum tentu kan. Ini belum memutuskan loh Pak Prabowo itu tetap capres atau cawapres. Nah, itu dia. Bisa saja akhirnya diputuskan Caimin yang capres karena lebih muda ya, kemudian menampilkan sosok baru, lebih dekat dengan akar rumput. Dan bisa saja Pak Prabowo justru ngalah menjadi wakil presidennya Caimin. Ini kan masih kutak-atik nih. Tapi menurut saya yang paling penting adalah itu tadi, ini adalah koalisi dari hati, bukan koalisi atas dasar instruksi. Oke, gitu baik. Kira-kira Pak. Oke, ke Pak Jazilul, boleh menanggapi Pak Jazilul. Gimana Pak Jazilul? Ya, tentu koalisi ini dari hati, Mas Hendri. Jadi pertama memang koalisi ini banyak diragukan karena memang kita belum pernah bersama-sama dalam koalisi. Dan seperti disampaikan Pak Hendri tadi, momentum Pilpres Pileg 2024 atau pemilu tahun 2024 ini pertaruhan kepada pemerintah hari ini, dan kita semua sebagai partai, legasinya Pak Jokowi ya pemilu tahun 2024 ini lancar. Sebab kalau tahapan ini tidak berjalan sukses, apa kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Presiden Pak Jokowi, maka dengan sendirinya akan runtuh. Nah, ini pertaruhan kita bersama. Nah, di antara salah satu
satu muatan di dalam pemilu itu adalah pasangan presiden dan wakil presiden. Artinya pasangan presiden dan wakil presiden diharapkan oleh masyarakat, tentu Mas Hendri juga, ini akan banyak alternatif pilihan-pilihan. Bayangkan jika Pilpres tahun 2024 hanya diikuti oleh satu pasang calon misalkan, atau dua pasang calon, atau tiga pasang calon, mana yang lebih bagus? Nah, semuanya ini pemilu 2024 tentu menjadi legasi bagi partai politik dan pemerintahan hari ini. Karena ini adalah pergantian kepemimpinan di tahun 2024 yang diharapkan pergantian ini akan mampu memenuhi harapan masyarakat. Sebab pemilu selalu menjadi momen pergantian harapan. Momen di mana masyarakat yang hari ini kita tahu semua dunia sedang krisis dan kita ingin menatap tahun 2024 melalui pergantian presiden, melalui pemilu. Itu ada harapan besar dari masyarakat Indonesia akan lebih baik dan sejahtera. Nah, pasangan-pasangan presiden dan partai-partai yang ada yang sedang koalisi termasuk PKB dan Gerindra, saya berharap masyarakat Indonesia juga memberikan support, memberikan penilaian. Hendri juga sebagai pengamat dalam lembaga survei memberikan juga arah kepada kita, masukan kepada kita agar pemilu 2024 itu momentum membangun harapan baru, bukan momentum yang kemudian memunculkan keributan. Atau momen yang kemudian memunculkan momentum kegalauan. Takut. Padahal pemilu ini diharapkan menjadi momentum untuk membangun harapan masyarakat yang lebih bagus ke depan di tengah keadaan yang sulit. Terus terang Pak Hendri dan Mas Pram dan kita semua bahwa kita tahu pemilu 2024 akan dilaksanakan dalam tanda kutip dalam masa-masa yang sulit secara ekonomi akibat COVID, akibat perang Ukraina dan Rusia. Dan juga persoalan ekonomi yang lain, maka tantangan bagi kami sebagai partai politik agar tahapan pemilu ini juga tidak mengganggu kegiatan politik masyarakat. Kan kalau bisa, ini mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi. Pak Jazilul. Jadi saya berharap pemilu ini seperti disampaikan oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin, ini pemilu yang riang gembira. Oke, baik. Pak Jazilul, ini siapa yang akan diusung dari Capres? Siapa yang akan diusung jadi Capres sudah diketahui belum? Pak Jazilul dari PKB dan Gerindra. Ya kata Pak Hendri tadi, kalau misalnya Pak Prabowo berharap juga pemimpin muda, ya Pak Muhaimin berserahkan presidennya. Ya kan? PKB rela dia. Kalau misalkan Pak Prabowo juga berkehendak untuk menjadi presiden bersama-sama PKB, ya kita bicarakan. Bagi PKB pemilu ini pemilu momentum untuk yang gembira kok. Jadi nggak usah alot-alot, nggak usah sulit-sulit. PKB dengan Gerindra juga punya dua tokoh besar, ada Pak Muhaimin, ada Pak Prabowo. Nah, dicari itu titik temunya. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Kita lihat saja dua koalisi partai ini akankah memajukan Indonesia lebih baik lagi. Semoga kita berharap itu semua ya. Terima kasih banyak. Bapak Bang Hendri Satrio serta Wakil Ketua Umum PKB ada Bapak Jazilul Fawait. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu dan selamat sore. Selamat sore Ketua.